Dan sampai meninggal dunia, sampai saya meninggalkan dunia ini, saya akan tetap geram dan dongkol sampai ke dengkul karena ada menteri yang menyimpan otak di pantat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Kali ini kita akan melihat Babang Udin kembali kumat ya. Padahal dia barusan selesai jalan-jalan, baru bermain judi. Ya, baru bermain judi ke kasino, tetapi baru beberapa jam dia sudah ngamuk-ngamuk lagi. Ini membuktikan bahwa Saifuddin nampaknya kalah. Ya, kalau orang kalah biasa uring-uringan, cepat marah, cepat emosi. Tapi kalau orang menang, ya ketawa terus gitu. Mau diejek pun ya ketawa aja. Namanya baru menang banyak. Ya memang tipikal manusia itu seperti itu. Kalau baru dapat rejeki gitu kan, dapat uang, dapat sesuatu, wah mau diejek-ejek pun dia ketawa aja, santai gitu. Karena lagi bahagia ya, emosinya tuh lagi nggak ada, yang ada kebahagiaan doang. Tapi kalau lagi bad mood gitu kan, lagi kalah gitu kan, lagi gagal, lagi istilahnya segala yang kamu lakukan tidak berhasil, gagal semua atau depending, maka kita ini akan jadi uring-uringan, akan kebawa suasana itu. Ya, jadi oten-oten harap maklum juga nih kepada Saipudin yang sudah kalah berjudi. Tolong kalian isi lagi rekening dia, ya. Tolong kalian transfer lagi agar Bang Udin bisa hidup dengan layak lagi di Amerika. Tolong dulu ini, kasihan, udah uring-uringan dia ya. Dan kali ini yang menjadi korban uring-uringannya kembali adalah Pak Mahfud MD. Saya nggak tahu sebenarnya Pak Mahfud ini ada dosa atau salah apa dengan si Saipudin. Apalagi dikaitkan dengan dulu Saifuddin masuk penjara. Karena setahu saya, waktu Saifuddin masuk penjara itu bukan gara-gara Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD saat itu ya belum menjabat. Aneh sekali gitu kan. Dia katakan waktu itu adalah kerjaannya Pak Yusuf Kala, yaitu periode pertama Pak Jokowi jadi presiden. Saat periode pertama Pak Jokowi jadi presiden, Pak Mahfud ini belum dapat jabatan di pemerintahan. Jadi kenapa Anda dendam dengan Pak Mahfud MD? Terus namanya diganti jadi Marmut, ya. Terus disebut kalau Pak Mahfud ini menteri yang tidak benar gitu kan, yang zolim. Ini kan ngaco gitu, ya. Jadi dibilang Pak Mahfud ini cuman gelar aja profesor, tapi etikanya nggak baik, sifatnya nggak baik gitu. Padahal dia nggak kenal dengan Pak Mahfud secara pribadi. Tiba-tiba Pak Mahfud dihujat habis-habisan oleh Pak Saifuddin. Saya nggak tahu ada dendam apa ini ya. Mungkin teman-teman nonton dulu nih ya. Kenapa nih si Saifuddin ini uring-uringan sekali dengan yang namanya Pak Mahfud MD ini, dengan Pak Mahfud MD ini ya. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman, kalian nonton dulu, biar kalian tahu sebenarnya kenapa ini si Saifuddin ini bisa dendam ya. Di sini dia sampaikan juga alasan dia dendam dengan Pak Mahfud MD ini. Jadi teman-teman buka telinga bagus-bagus ya. Kalau memang kurang jelas, dimundurin aja biar dapat ya apa yang ingin disampaikan oleh si Saifuddin. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Apakah karena dilindungi oleh Tretan Mahmud Madura sehingga UAS batubara tidak ditangkap? Kok negara ini licik kepada Saifuddin Ibrahim? Kok enak sekali Somad Tongos berkiprah di dunia Indonesia? Ceramah sana, ceramah sini, bikin perut muntah. Karena memang lucu dia itu. Saya ini hanya menuntut kebenaran dan menegakkan keadilan di bumi Indonesia. Di bumi saya, negara saya, NKRI. Kenapa saya dibungkam?
1 Korintus 9 ayat 9, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? 1 Timotius 5 ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Jadi jangan dibengkok-bengkokkan hidup ini. Undang-undang dan hukum ini jangan dikacaukan. Jangan menutup mulut sapi untuk makan. Ini aneh. Semaunya. Jangan menutup keadilan Pak Mahmud. Mentang-mentang Bapak Menteri Kesehatan dari Suramadu lalu seenaknya menetapkan saya tersangka. Nggak boleh dong. Apakah Bapak nggak punya ibu yang melahirkan Bapak? Bagaimana kalau ibu saya mendengar anaknya tersangka oleh hukum gara-gara perintah Bapak? Gitu Pak. Bapak Mahmud ini tidak adil dalam hal ini. Apakah saya ini marmut yang hanya makan rumput 13 lembar sehingga saya ini dianggap tidak berguna? Apakah saya ini nggak punya hak untuk menyampaikan kepada Bapak Menteri yang terhormat? Coba jawab Bapak. Tolong jawab Pak Mahmud. Bapak jangan hanya dipanggil profesor hukum, tapi tidak mampu berlaku adil atas anak bangsa. Coba Bapak bersuara atas hukum yang menimpa MKC. Divonis 10 tahun. Sedangkan Yahya Walonte hanya 5 bulan. Padahal sama-sama kasus nyolong ayam. Kenapa beda perlakuannya Pak Mahmud? Jangan hanya karena 300 helai rambut yang rontok dari kepala Bapak, lalu memerintahkan menangkap saya. Kan saya tidak mencabut rambut Bapak. Saya kan tidak menghina Bapak. Saya hanya menuntut Bapak untuk berlaku adil. Ini selesai. Bagaimana Pak Mahmud? Bapak menyuruh menangkap saya yang tidak Bapak kenal. Saya belum pernah ketemu Bapak seumur hidup saya. Tapi kan Bapak bisa melihat YouTube saya ini kan. Coba asisten Mahmud itu suruh nonton YouTube saya. Kasihkan ke beliau itu. Sadarlah Bapak Menteri. Berlaku adillah, jangan biadab. Saya tunggu kapan Somad ditangkap. Bapak itu kan Menko Plokum Humis. Apa ya itu? Plokum Humis. Pokoknya begitulah. Humis itu hukum Islam. Humis. Kenapa Bapak tidak bisa berlaku adil padahal Bapak digaji dari pajak yang saya bayar? Bapak jangan geram kepada saya. Mestinya saya yang lebih geram, dongkol kepada Bapak. Karena penderitaan saya dalam penjara belum sembuh. Sakit hati ini sampai hari ini.
Bapak profesor hukum, dan sampai meninggal dunia, sampai saya meninggalkan dunia ini, saya akan tetap geram dan dongkol sampai ke dengkul karena ada menteri yang menyimpan otak di pantat. Loh. Maaf, kok saya jadi keblinger bicara yang lain. Dan saya kok sepertinya sakit hati kepada menteri yang saya tidak kenal. Padahal saya sedang membela Jokowi 3 periode. Ya, teman-teman udah lihat ya, ini ngakak sekali kan. Saipudin ini, dia setiap malam, dia tuh selalu membuat statement-statement yang lucu. Dan ini dia buat ya saat malam hari, kurang lebih di sana jam 12 malam lah. Saipudin tuh kalau jam 12 sampai jam 2 pagi di Amerika, itu kumat selalu. Dan buat statement yang lucu-lucu. Itulah kenapa saya paling suka lihat kalau dia itu live yang jam segitu. Artinya di tempat kita jam 3 siang gitulah. Jam 1 sampai jam 4 siang, kita tunggu aja. Ada video Saipudin nggak? Karena di tempat kita jam 1 sampai jam 4 siang, di tempat dia ya jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Di tempat Amerika ya, waktu Amerika yang bagian tempat dia tinggal sekarang. Daerah Las Vegas, Los Angeles itu ya. Jadi memang Saipudin ini sangat menghibur, di mana dia menyebut pertama kali dia sebut kalau Pak Mahfud MD itu adalah Menteri Kesehatan. Tiba-tiba dia revisi jadi Menko Humis, Menko Polku Humis ya, tak apalah pokoknya ada humisnya, humis ya, bukan kumis, Menko Polku Humis gitu kan. Dan dia menyatakan bahwa Pak Mahfud ini biadab, ya, jadi orang jangan biadab. Sejak kapan Pak Mahfud ini biadab hanya karena meminta kepolisian agar memproses ya viralnya Saipudin Ibrahim. Memproses ini kan bukan menangkap, Pak. Nggak ada disuruh tangkap itu manusia, kecuali disebut ya tangkap itu Saipudin supaya tentram negara kita. Enggak, Pak. Proses ini kan dalam prosesnya itu bisa dilihat bersalah apa tidak gitu. Dan tetap Anda meminta Ustadz Abdul Somad ditangkap dulu, kan aneh ya. Bahkan disebut bahwa dia sakit hati, pernah dipenjarakan. Sakit hati dia belum sembuh. Dulu dipenjarakan selama 4 tahun vonis, walaupun terakhir cuma 2 tahun yang dia jalani ya. Belum sembuh sakit hatinya. Terus kalau masih sakit hati, Anda mau ngapain? Anda mau makar? Anda mau melawan pemerintah Indonesia? Anda mau menjelekkan pemerintah Indonesia? Ya silakan. Dapat konsekuensi hukum yang lain gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau orang udah keluar dari penjara, maka dia nggak usah masuk penjara lagi atas tuntutan yang sama. Ya nggak bisa, Pak. Orang maling, masuk penjara, besok keluar maling lagi, masuk lagi, Pak. Nggak ada dibilang, iya kok saya masuk lagi. Saya udah pernah masuk penjara karena kasus maling, kok saya ditangkap lagi gitu. Nggak bisa, Pak. Anda menghujat lagi, ya masuk lagi. Nanti keluar pun, Anda hujat lagi, masuk lagi Anda, Pak. Gitu-gitu aja. Selama Anda belum mau bertobat, belum mau berubah. Yang penting berubah, Pak. Itulah kenapa kasihan si Kacih. Hakim melihat hukuman 4 tahun yang dijalani oleh Saipudin, ya, vonis 4 tahun, itu ternyata tidak membuat efek jerah kepada Saipudin. Sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menentukan hukuman KC. Ya udahlah, kasih maksimal aja biar dia bisa bertobat. Anda membuat masalah terlalu banyak, Pak Saipudin. Belum lagi Anda mengatakan ibu Anda sedih. Ibu Anda itu sedih bukan karena anaknya mau dipenjara. Ya, bukan karena dengar Anda mau ditangkap polisi, maka ibu Anda sedih. Enggak, ibu Anda sedih melihat kelakuan Anda sekarang, Pak. Anda menghujat agama Islam, Anda menyerang semua orang, pemerintah Anda hujat, yang nggak setuju dengan Anda hujat, mama Anda pun Anda jelek-jelekkan kemarin. Ya, Anda sebut orang Bima itu, waduh, hancurlah istilahnya. Semua yang jelek-jelek Anda sebut. Mama Anda tuh kalau masih hidup, saya rasa gampar Anda, Pak. Ditendang ini Saipudin. Bahkan dibilang ya, kalau tahu si Saipudin besar seperti ini, saya cekek dia dari kecil ya. saya kalau dengar kata gini paling ngakak gitu ya. Kalau ada ibu-ibu yang mengatakan, kalau tahu ini anaknya ya, si Saipudin ini besar jadi penghujat seperti ini,
tahu atau bayi saya cekek sampai mati ya, saya matikan langsung gitu. Itulah keinginan ibu Anda. Kalau dia masih hidup sekarang, Pak Saipudin. Bukan dia marah dengan Pak Mahfud MD, enggak, ngapain marah. Orang Anda yang salah kok. Ya, terus jabatan Pak Mahfud itu tolong dikembalikan dulu lah. Anda sebenarnya ada dendam apa dengan Pak Mahfud? Padahal Anda sendiri bilang nggak pernah ketemu. Tapi gara-gara pernyataan Pak Mahfud gitu, Anda langsung ngamuk. Seakan-akan Pak Mahfud lah biang kerok Anda nggak pulang ke Indonesia, nggak bisa pulang. Ya, lebih tepatnya nggak bisa pulang ke Indonesia. Bukan karena Pak Mahfud. Pak Mahfud saat itu nggak ngomong pun. Kepolisian pasti akan proses. Karena memang beritanya udah heboh, Pak. Udah masuk TV One. Udah masuk ke berita-berita yang lain. Detik, Kompas. Semua udah masuk kok, Pak. Mau gimana ditahan? Ya, ini udah tsunami. Jadi, ya bagus-bagus lah Pak Saipudin di Amerika ya. Teruslah menghibur kepada kami, Pak. Tapi kalau bisa hiburannya yang lebih keren, Pak. Karena penonton udah mulai bosan nih dengan pernyataan-pernyataan Anda yang ulang-ulang begitu saja. Kalau bisa cobalah ya dibongkar nih. Misalnya si Gilbert ada buat apa gitu kayak Anda kan murid dia, harusnya Anda tahu gitu. Ya, kita tunggu Pak konten-konten yang baru dan yang lebih menghibur ya, lebih greget, lebih ngeri, lebih mantap. Itu yang kami tunggu Pak. Ya tolong buat Pak Saipudin ciptakanlah konten-konten yang jauh lebih dahsyat, lebih keren Pak. Kalau perlu ya Anda tunjukkanlah cara main judinya kemarin. Masa Anda giliran judi Anda nggak tunjukkan karena takut tahu kalah gitu kan? Kalau menang ya ngomongnya wah berkat roh gitu kan, berkat tuntunan roh. Ya Pak Udin ya. Dan saya melihat ini sejak di Amerika ya Udin ini makin hari memang makin aneh. Ya, semangat Pak Udin ya. Mungkin itu aja dari saya. Makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak. Kita dukung terus Saip Udin untuk terus berkarya di Amerika. Ya, jangan berhenti Pak berkarya. Ya, makasih buat teman-teman semua. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.